anak-anak semua perhatikan ibu baik-baik. Kita masuk tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu mengenai pengertian Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran itu ada pengertiannya menurut bahasa dan juga ada pengertiannya menurut istilah. Al-Quran menurut bahasa, siapa yang bisa? Ibu, Silakan Dina. Al-Quran menurut bahasa artinya membaca atau bacaan. Bacaan atau membaca. Bagus. Al-Quran menurut bahasa yaitu berasal dari masdar qara'a yaqra'u qur'ana yang artinya bacaan atau membaca. Al-Quran menurut istilah, siapa yang bisa? Bu, Oke, silakan Elsie. Al-Quran menurut istilah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, yang mana ketika kita membaca mendapatkan amal ibadah. Bagus. Al-Quran menurut istilah yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir, dan membacanya itu merupakan ibadah. Oke, bagus. Pintar anak-anak ibu semuanya. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kita masuk ke pengertian hadis. Hadis juga ada menurut bahasa dan juga menurut istilah. Ada yang tahu hadis menurut bahasa? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak tahu, hadis menurut bahasa berasal dari kata hadasa yang artinya baru, kabar, atau cerita. Sedangkan menurut istilah, ada yang tahu hadis menurut istilah? Tidak, Bu. Ya, jika tidak, hadis menurut istilah yaitu suatu perkataan, perbuatan, maupun takrir atau ketetapan dari Nabi Muhammad yang mana itu akan menjadi pedoman bagi hidup umat manusia. Sampai di sini tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Apakah anak-anak semua sudah paham? Paham, Bu. Oke, jika sudah paham, kita lanjut tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu tentang fungsi dan kedudukan Al-Quran dan hadis. fungsi dan kedudukan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, fungsi dan kedudukan Al-Quran. Ada yang tahu apa itu fungsi dan kedudukan Al-Quran? Sumber hukum Islam, Bu. Sumber hukum Islam. Bagus, Elsie. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam di sini maksudnya itu adalah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam atau sumber ajaran Islam yang pertama. Yang kedua, ada lagi fungsi dan kedudukan Al-Quran. Siapa yang tahu? Petunjuk hidup manusia. Petunjuk hidup Manusia. Di sini Al-Quran berkedudukan sebagai petunjuk hidup umat manusia, di mana manusia itu melandaskan segala kehidupannya itu kepada Al-Quran. Yang ketiga, apakah ada yang tahu? Dua yang tahu, Bu. Dua. Oke, fungsi dan kedudukan Al-Quran yang terakhir yaitu sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Apa aja kitab-kitab yang terdahulu itu? Injil, Taurat, Zabur. Bagus, Elsie. Kitab-kitab terdahulu ada Taurat, Zabur, dan Injil. Sampai di sini fungsi dan kedudukan Al-Quran. Apakah semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Kita lanjut ke fungsi dan kedudukan hadis. Fungsi dan kedudukan hadis. Yang pertama, Sebagai sumber ajaran atau hukum Islam setelah Al-Quran. bagus Dina. Sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran.
setelah Al-Quran. Yang kedua, ada yang tahu? Tidak. Oke, fungsi dan kedudukan hadis yang kedua yaitu sebagai perinci Ayat Al-Quran. dari ayat Al-Quran. Yang ketiga, apa? Menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, Bu. Menetapkan Hukum hukum yang belum ada. menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Wah, anak-anak ibu semua pintar ya. Udah membaca buku di rumah nanti. Udah, Bu. Sampai di sini tentang fungsi dan kedudukan Al-Quran dan hadis. Apakah semuanya sudah paham? Paham. Kalau paham, kita lanjut materi yang terakhir, yaitu tentang apa? Ayo, tujuan pembelajaran kita yang terakhir. Contoh perilaku, Bu, mencintai Al-Quran dan hadis. Bagus, tentang contoh perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan Hadis. hadis. Ada yang tahu contoh perilakunya? Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar atau landasan dalam segala tindakan. Oke, yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar atau landasan dalam bertindak. Yang kedua, Mempelajari Al-Quran dan hadis, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. mempelajari Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. mempelajari Al-Quran dan hadis kemudian mengajarkannya. Seperti kayak mempelajari Al-Quran, itu ada hadis Nabi yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau hadis, itu kita pelajari setelah mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, apa aja contoh perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis? Berusaha untuk menjaga kesucian Al-Quran apabila ada yang meremehkannya. Bagus, Elsie. Apa tadi? Berusaha Berusaha untuk menjaga kesucian Al-Quran dan hadis. Berusaha untuk menjaga kesucian Al-Quran dan hadis apabila ada yang meremehkannya. Apakah ada lagi? Di buku cuma 3, Bu. Oke, berarti contoh perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis ada 3. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar atau landasan dalam bertindak. Yang kedua, mempelajari Al-Quran dan hadis kemudian mengajarkannya. Yang ketiga, berusaha untuk menjaga kesucian dari Al-Quran dan hadis apabila ada yang meremehkannya. Sampai di sini tentang contoh perilaku, apakah sudah paham? Paham, Bu? Sudah, Bu.